kembali lagi ke praktikum perancangan percobaan. Nah, pada acara kali ini kita akan membahas tentang pengenalan perancangan percobaan. Materi-materi yang akan kita bahas, yang pertama adalah pengertian perancangan percobaan, lalu yang kedua ada tujuan pembelajaran, terus yang ketiga aplikasi pengolahan data, yang keempat pengenalan RStudio, dan yang kelima adalah cara menggunakan package. Selanjutnya, untuk yang pertama adalah percobaan. Percobaan merupakan salah satu bentuk dari penelitian. Jadi penelitian itu ada dua, survei dan percobaan. Apa sih yang membedakan survei dan percobaan? Nah, bedanya itu dari subjeknya. Kalau misalkan survei, dia pengamatannya tidak diintervensi subjeknya. Maksudnya adalah tidak ada campur tangan dari si peneliti. Contohnya kayak wawancara, terus habis itu kuesioner. Jadi ketika kita mewawancarai petani tentang pendapatan mereka, tentang pengeluaran mereka terhadap pupuk misalkan, terus habis itu survei-survei lainnya, itu tuh kita nggak ikut campur di dalam hasilnya nanti. Tapi kalau misalkan di percobaan, subjeknya itu ada campur tangan dari manusia. Contohnya adalah ketika kita ingin mengetahui fungsi dari nitrogen di dalam suatu tanaman, maka kita harus membedakan perlakuan di antara tanaman-tanaman. Misalkan kita memberikan perlakuan kontrol, tidak diberi pupuk, lalu memberikan pupuk dengan dosis A, terus dengan dosis yang lebih tinggi, dengan dosis yang lebih tinggi lagi atau yang lebih rendah, seperti itu. Jadi subjeknya itu ada campur tangan manusianya kalau misalkan yang percobaan. Kalau yang survei benar-benar hasil dari si subjek yang akan kita teliti, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya, tujuan pembelajaran dari percobaan ini yaitu ketika kita melakukan penelitian kan kita juga pasti mendapatkan data kan. Nah, data-data itu kita harus mendapatkan data yang valid, data yang memenuhi dan layak dianalisis. Nah, untuk mendapatkan data yang seperti itu maka harus diolah. Nah, cara mengolah datanya itu melakukan perancangan percobaan. Selanjutnya, untuk aplikasi pengolahan datanya itu ada SPSS, ada RStudio, dan ada STAR, dan banyak aplikasi pengolahan data yang lainnya. Tapi pada praktikum perancangan percobaan kali ini kita akan menggunakan aplikasi RStudio. Lalu selanjutnya untuk RStudio-nya sendiri, ketika kalian membuka aplikasi RStudio itu ada 4 kolom, data objek, kode script, konsol, dan viewer. Nah, kita mulai dari yang kanan atas, data objek. Data objek itu dia berisi objek data yang sudah dijalankan oleh R. Di bagian ini juga terdapat daftar sejarah sesi R. Lalu untuk kode script yang di bagian kiri atas itu ada menulis kode R untuk melakukan data science. Jadi ketika kita ingin menjalankan suatu perintah, menjalankan rumus, kita nulisnya di situ di kode script. Untuk ngeran rumusnya juga di situ. Nah, terus yang di bagian bawahnya kode script, konsol, yang di bagian kiri bawah itu untuk melihat hasil dari kode script yang sudah dijalankan. Jadi hasilnya berapa, benar atau enggak, terus ada missing data atau enggak. Nah, itu kita melihatnya di bagian konsol. Lalu di bagian kanan bawah itu ada viewer. Viewer itu untuk berisi beberapa subkomponen, misalnya output grafis, daftar file, folder, dan directory, dan hal-hal lainnya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau ngelihat plot dari suatu kode yang udah dijalankan di kode script, nah nanti kita ngelihatnya di viewer itu. Terus juga viewer merupakan salah satu tempat untuk kita download package. Kalau kita download package, nanti kita cari yang di bagian viewer, seperti itu. Terus selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam menggunakan RStudio, yang pertama adalah penulisan datanya. Nah, teman-teman dalam menuliskan datanya itu misalkan tinggi tanaman, datanya berapa aja. Nah, itu dituliskannya ke bawah dalam bentuk kolom, lalu diberi judul tinggi tanamannya jangan lupa ditulis ya. Terus selanjutnya ada penulisan numerik data. Jadi ketika ada hasil yang koma, misalkan 2,3, teman-teman nulisnya itu 2.3 bukan 2,3, karena ketika nanti teman-teman nulis koma nggak akan kebaca di RStudio-nya, seperti itu. Lalu jangan pakai spasi. Ketika teman-teman tadi nulis tinggi tanaman, nah itu jangan tinggi spasi tanaman, tapi langsung digabung aja jadi tinggi tanaman. Lalu input data. Proses pemanggilan data atau input data menggunakan sintaks dapat dilakukan di lembar kerja atau script pada salah satu jendela RStudio bagian kiri atas. Jadi nanti kalian ngemanggil datanya, input datanya di bagian kiri atas yang buat ngeran tadi.
Lalu jangan lupa juga untuk cek strukturnya. Cek struktur itu digunakan untuk uji lanjut sesuai dengan jenis dan struktur perlakuan yang dilakukan. Lalu setelah cek struktur, jangan lupa untuk membuat tabel ANOVA. Fungsi dari tabel ANOVA ini adalah untuk menguji hipotesis penelitian yang telah dilakukan itu ada atau tidak perbedaan antara rata dengan kelompoknya. Lalu selanjutnya adalah cara mendownload package. Cara mendownload package itu ada di bagian kanan bawah. Nah, nanti di bagian viewer itu yang kanan bawah itu nanti ada tulisan package, terus kalian klik, lalu ada tulisan install, terus kalian klik install, lalu kalian tulis package yang akan di-download. Nanti list package-nya ada di dikasih sama teman-teman asisten. Setelah itu kalian install, setelah itu package dapat digunakan. Sekian penjelasan mengenai acara pengenalan perancangan percobaan. Terima kasih telah mendengarkan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.